yang saya sayangi. Karena nggak kenal maka tak sayang. Ngaten nggih Bu nggih. Tapi kula harap ingkang rawuh wonten mriki menika sampun kenal sedaya to nggih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak ingkang kula hormati, leres ingkang dipun dawuhaken Ibu Nana kala wau bahwasanya tugas dari seorang Feni sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pelayan penjenengan. Mengapa saya katakan pelayan? Saya melayani, mewakili dari apa yang menjadi aspirasi penjenengan. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bupati kita yang baru, bahwa beliau datang untuk melayani bukan dilayani. Ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu ya Bapak dan Ibu. Kalau yang Bapak Ibu amati di anak-anak sekarang itu modelnya atau karakternya itu seperti apa sih? Anak-anak sekarang itu lebih suka hal-hal yang seperti apa Bapak dan Ibu? Selain suka HP, terus suka apa lagi? Suka main game online. Terus apa lagi? Mungkin adik-adik yang ada di sana suka nonton drama Korea. Oh iya langsung gini ya. Suka K-pop, ya BTS dan sebagainya. Saya juga suka nonton drama Korea sih karena memang bagus gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang orang tua perlu mengetahui tentang perkembangan hal-hal itu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya bisa paham apa sih yang dilihat dari cowok-cowok Korea itu, kenapa kok anak sekarang itu pada suka. Apa hanya karena ganteng cantik aja, atau karena memang lagunya bagus dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menghadapi perbedaan generasi itu gitu. Allahumma barik lana wa bina. Amin. Tepuk tangan untuk adik kita. Ayo, adik dompetnya ke Mas Akbar. Ayo Mas Akbar, beri dompet adiknya ini. Nah, ayo, kamu dulu deh. Nah, dah. Hati-hati turun, tadi ya. Kegiatan hari ini tentang sosialisasi masalah penguatan kapasitas anak dan keluarga. Ini menurut kami memang perlu kita apresiasi terobosan dari Dinas Sosial kali ini. Karena apa? Dari masing-masing ini audiennya kan anak-anak piatu ya, anak-anak yatim piatu yang tentunya merupakan suatu generasi muda, tunas-tunas generasi muda yang harapan kita semuanya akan menjadi embrio bangsa ini, kebesaran bangsa ini ke depannya. Makanya dari sejak dini mereka kita kasih penguatan atau semangat, tidak berkecil hati. Mungkin saat ini mereka belum beruntung, dan kita berharap dari mereka kita kasih sosialisasi, kita kasih motivasi kepada mereka dan juga orang tuanya bagaimana mendidik mereka dengan baik, agar nantinya kita berharap mereka punya manfaat untuk bangsa, negara, dan agama, khususnya di Kabupaten Kediri. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri menyampaikan bahwasanya kegiatan tepak atau temu penguatan anak dan keluarga ini kita lakukan oleh Dinas Sosial mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021, dan kita menjangkau sebanyak 12 titik LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan di situ ada beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial
yang melibatkan dinas sosial, psikolog, dan narasumber-narasumber yang lain. Kegiatan ini dimaksud untuk penguatan komunikasi keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak dan lingkungannya. Ini juga dikandung maksud bahwasanya banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini disinyalir terus ada peningkatan, dan ternyata setelah kita kaji, setelah kita evaluasi, bahwasanya salah satunya adalah penyebabnya adalah hubungan atau komunikasi di dalam keluarga itu yang kurang baik. Kemudian di dalam kegiatan TEPA ini selain motivasi atau maupun pembinaan, apa Pak yang diberikan kepada mereka? Ya, selain pendampingan ataupun semacam asesmen yang dilakukan oleh dinas sosial kepada beberapa LKSA, ya, dan juga perlu diketahui bahwa program TEPA ini, Temu Penguatan Anak dan Keluarga ini adalah berkesinambungan. Kita mempunyai kurang lebih 60 lembaga kesejahteraan sosial anak, dan ini akan secara bertahap akan kita jangkau, dan tahun ini tadi sudah saya sampaikan kurang lebih sekitar 12 titik yang kita jangkau. Nah, di dalam kegiatan itu selain pendampingan, selain motivasi yang diberikan kepada anak dan juga daripada orang tua asuh yang ada di dalam LKSA itu, kita juga memberikan bantuan kepada anak-anak berupa alat-alat pembelajaran, berupa buku, tas sekolah, dan sedikit uang saku buat mereka. Dan juga bagi orang tua juga kita berikan bantuan semacam care dalam artian alat-alat kesehatan, dalam artian seperti hand sanitizer maupun masker kita berikan kepada orang tua asuh yang ada di LKSA tersebut.
Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adikku semuanya, memang apa yang dikatakan oleh Bu Nana tadi, ini butuh sinergisitas antara pemerintah daerah, yaitu DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, NU yang di dalamnya ada muslimat. Dan kami sangat berbangga diri ketika kami semua, baik pribadi-pribadi kami di DPRD, di pemerintah daerah, dan secara kelembagaan ini bisa menganggarkan sebuah kegiatan pembinaan dan juga nanti di keserah juga anak-anak ya, untuk bantuan kepada lembaga LKSA ini. Nah, di sini bisa kita refleksikan masing-masing ya, Bapak Ibu dan juga pengurus LKSA juga, mana yang paling sering diterapkan di pengasuhan anak-anak. Yang pertama adalah gaya otoriter. Gaya ini lebih banyak membatasi, menghukum, memaksa, kemudian memberikan batasan dan denda tegas pada anak, tapi tidak memberi peluang anak mengutarakan pendapatnya. Siapa yang di rumah orang tuanya seperti ini, pokoknya membatasi aja. Anak cowok nggak boleh pulang lebih dari jam 7 malam. Main HP terus itu ngapain? Pokoknya HP-nya ibu sita. Kalau terlalu banyak main HP, menghukum seperti itu. Yang kedua adalah gaya pengasuhan pengabaian. Anak itu ada, tapi seolah-olah tidak ada. Orang tua sangat tidak terlibat pada kehidupan anak, terlalu memberi kebebasan tanpa batasan, dan orang tua mengabaikan, tidak memperhatikan aspek kehidupan anak. Jadi anaknya itu diumbar, mau pulang jam berapapun silakan, mau main HP seharian, nggak mandi, nggak makan, silakan. Pokoknya aku ngasih uang SPP sekolah, aku ngasih pakaian, aku ngasih buku, seperti itu. Sekarang tadi disampaikan wakil ketuanya wes sak elenge nyebut siji yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua. Ayo, ingat ya. Salah. Pintar, ternyata mereka memperhatikan, menyebut Bapak Muhaimin, berarti memperhatikan. Coba kamu tunggu ini, Pak. Sentot Jamaludin. Tepuk tangan, mereka luar biasa. Ada Harapan kami adalah bahwa seluruh sektor ini mesti kita garap, yang artinya bahwa anak-anak kita, adik-adik kita ini yang kurang beruntung, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu, ini mesti mendapatkan belian tangan kita, termasuk kue APBD kita, yang bertujuan untuk memberikan, terutama untuk memberikan landasan dasar moral, keimanan bagi anak didik kita, terkait rasa nasionalismenya juga, rasa kebangsaannya juga, sehingga ini menjadi sebuah pilar kita untuk menjaga persatuan dan persatuan NKRI. Dan kami juga berharap buat adik-adik kita ini nantinya bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
terkait materi teman-teman LKSA kalau di kami insya Allah perkembangan dari periode kemarin dengan adanya perubahan kepemimpinan ini, saya sampaikan dari teman-teman dinas sosial insya Allah ini yang paling utama dari anggaran itu sudah ada peningkatan. Kalau dari kemarin Pak, pada dinas sosial itu mencakup seluruh Kabupaten Kediri, tetapi anggarannya pada saat pertama kali masuk itu cukup kaget, hanya 1 miliar. Nah, ini mungkin untuk teman-teman pengurus LKSA atau pengurus panti, jangan bayangkan Pak, Bapak Ibu untuk pembinaan dengan tema sosial, dengan permasalahan sosial sekabupaten Kediri, tetapi dengan anggaran 1 miliar. Niku sami kalih cuman hanya air putih kalau kita bertamu di rumah seseorang itu. Nah, terkait di tahun ini bahkan kita mempunyai beberapa gebrakan pendataan, kalau sekilas Bapak Ibu, pendataan penerima bantuan niku kita sudah bisa memberikan stiker atau apa namanya, stiker papan nama keluarga miskin yang menerima bantuan PKH-nya itu. Nah, di sini secara tidak langsung inginnya kami pemerintah daerah itu terkait adanya pemasangan stiker atau papan nama itu, biar orang yang orang yang mampu itu ada ada sungkanya, kalau orang Jawa bilang, akhirnya mundur dan bisa dialihkan ke masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu. Dalam pojok ini konsen untuk pendidikan karakter. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, 4 hari yang lalu kami mendapatkan penghargaan dari Kapolri mengenai pendidikan karakter, dan ini mungkin satu-satunya penghargaan Kapolri mengenai pendidikan karakter. Setelah saya pulang dari Jakarta, kami dapat telepon dari BPIP dan diajak untuk merumuskan bagaimana konsep pendidikan karakter untuk membumikan Pancasila. Dan itu salah satu timnya adalah dari Kediri. Nah, intinya yang saya mohon doanya panjenengan semua, semoga pendidikan karakter ini betul-betul dapat kami laksanakan dan akan menyebar ke seluruh pemerintah dan semua elemen bangsa, karena kalau karakternya bagus, rakyat sejahtera. Betul? Untuk sesi kali ini kita janji ya, tidak ada dusta di antara kita ya. Artinya apa yang dirasakan disampaikan aja. Saya bisa minta tolong mbaknya yang di depan. Mbak, kalau misalkan orang tua di rumah minta tolong, nadanya teriak-teriak. Yang pertama misalkan seperti ini, Mbak, tolong ini disimpan ke kamar, misalkan ya. Yang kedua, Dok, simpen Nono ya, ini di kamarmu. Yang kedua, Mbak milih yang pertama apa yang kedua sayang? Yang kedua, itu suara hati ya, bagus, jujur. Karena apa? Yang namanya otak kecil manusia yang ditangkap itu adalah suara pertama. Saat suaranya melengking, tadinya mau berdiri, mau menolong ibunya, nggak jadi. Dan yang perlu kita ketahui sebagai orang tua, sekali lagi ini nggak menggurui ya, ada di teori. Untuk anak laki, jadi jenis Adam, kaum Adam, kalau mendengar teriakan kita sebagai orang tuanya, dia semakin nggak akan memberikan respon. Jadi misalkan, tolong, angkat jemuran,
pura-pura nggak dengar, pura-pura ada di depan game gitu ya. Jadi karena pendidikan itu salah satu sumber perbaikan bangsa gitu, intinya begitu. Jadi adik-adik ketika mendapat pendidikan yang oke, suatu saat nanti pasti bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu ya, setuju? Oke, tenang buat kita semua. Baik, saya semalam ada anggota dewan yang ngomong ke saya dari PKB Pak Dur, yang mungkin kenapa LKSA tertentu itu kok tidak diikutkan. Kan memang ada satu LKSA yang kita pending karena tahun 2019 LKSA ini sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan tepat ini per orang itu nominalnya 1 juta dan LKSA tersebut sudah mendapatkan hampir 200 anak. Nah ini kita hanya 50 pun dibagi dari beberapa LKS. Jadi intinya tujuan kami bukan pilih kasih tidak, tetapi kita pemerataan sehingga untuk sekolah pusat, sekolah provinsi ya, yang belum yang kita saya selaku anggota dewan selalu mendorong, saya ingin bersama-sama dengan Dinas Sosial mendorong agar program-program Dinas Sosial ini betul-betul bersentuhan kepada masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, buktinya hari ini alhamdulillah Dinas Sosial bersama kami hadir di tengah-tengah masyarakat, sudah memberikan suatu mudah-mudahan bermanfaat. Harapannya kepada semua peserta ini? Harapannya kepada semua peserta yang hadir di sini, yang pertama diberi kesehatan dulu lah ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan karena ini masih pandemi COVID. Yang kedua, terus banyak komunikasi terutama kepada ketua LKSA ya, agar kegiatan ini bisa diinisiasi, bisa disambungkan dengan Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial nanti artinya akan sinergi dengan LKSA Kabupaten Kediri, termasuk akan sinergi dengan dinas. Kalau ada program-program apapun disampaikan, kami selaku anggota dewan selalu akan mendorong yang terbaik untuk Kabupaten Kediri. Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua Forum Komunikasi LKSA Kabupaten Kediri mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri, di mana beberapa hari ini hari terakhir itu menyelenggarakan pembinaan temu keluarga dan anak LKSA, yang pada hari ini untuk daerah barat itu diwakili oleh LKSA Hidayatullah, LKSA Al-Qirot dan LKSA Al-Huda Grogol. Mungkin nanti kedepannya akan diganti oleh LKSA lainnya.